Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat lemper bakar. Nah, lemper bakar yang aku buat kali ini isinya ayam suwir dan juga serundeng kelapa. Dan lemper bakar ini bisa kalian jual dengan harga cukup 2000-an aja. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan satu potong daging ayam atau setara dengan 100 gram. Ini aku pakai bagian dada, tapi kalau misalkan mau pakai yang bagian lain juga boleh ya. Langsung aja daging ayamnya ini kita rebus dulu sampai matang. Setelah daging ayamnya matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian suwir-suwir. Langkah berikutnya, siapkan 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai keriting, dan 5 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya ini boleh sesuai selera ya, boleh dikurangi ataupun boleh ditambah. Langsung aja kita masukkan semua ke dalam gelas chopper, kemudian tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Kemudian kita haluskan dengan menggunakan chopper dari Mitochiba yang aku fungsikan sebagai blender. Nah, perbedaannya kalau chopper itu menghaluskan bahan makanan tidak perlu ditambahkan air ya. Berbeda dengan blender yang harus ditambahkan air pada saat menghaluskan makanan. Biasanya sih kalau blender kalau nggak ditambahin air dia nggak bakalan muter ataupun nggak bakalan tercampur rata. Nah, ini juga nggak perlu lama-lama, cukup sebentar aja karena aku mau ngambil tekstur yang nggak terlalu halus banget. Jadi masih ada biji cabai dan butiran-butiran cabainya gitu ya. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Setelah itu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, dan bumbu ini kita tumis sampai harum. Supaya rasanya lebih enak, tambahkan sekitar 1 sendok makan kecap Inggris. Kalau gak ada kecap Inggris, boleh diganti dengan kecap manis biasa ataupun boleh diganti dengan saus tiram. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan daging ayam yang udah disuwir-suwir tadi, kemudian aduk sampai bumbu dan daging ayam suwirnya ini tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan setengah liter beras, kemudian kita cuci dulu sampai bersih. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan atau setara dengan 65 ml. Nah, setelah itu tambahkan air secukupnya. Ini aku pakai sekitar 200 ml. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan santan instannya larut. Nah, kemarin pada saat aku bikin nasi ketan ada yang nanya beras ketannya itu direndam dulu apa enggak sih. Jadi gini ya, kalau aku masak pakai rice cooker nggak perlu direndam dulu untuk beras ketannya, langsung aja dimasukkan seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian bikin nasi ketan dengan cara dibikin diaronin dulu, berarti itu harus direndam dulu supaya hasilnya lebih bagus.
Dan untuk memasaknya aku gunakan rice cooker dari Mito seri R7 Glow. Ini rice cookernya multifungsi banget ya, bisa untuk memasak nasi, membuat sup, menggoreng, membuat kue dan lain-lain. Nah karena aku mau masak nasi ketan, jadi tinggal kita pilih aja menu cook, setelah itu tekan tombol start. Kalau udah muter-muter kayak gini berarti rice cookernya udah mulai bekerja. Sementara menunggu nasi ketannya dimasak, di sini aku udah siapkan daun pisang yang udah aku potong-potong. Untuk lebarnya sekitar 5 cm, sedangkan untuk panjangnya sekitar 15 cm. Nah, ini kita lap dulu ya bagian dalamnya supaya bersih. Dan satu lagi kita siapkan daun pisangnya ukuran 15 x 20 cm. Tapi ini juga menurut aku masih kepanjangan ya, jadi dikira-kirakan aja. Ini juga sama ya, kita lap dulu sampai bersih. Oke guys, keunikan lain dari rice cooker R7 Glow ini, di layar digitalnya ini ada angkanya. Ini akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Ini menandakan bahwa nasinya akan matang sekitar 6 menit lagi. Jadi kita bisa memperkirakan ya kapan nasinya akan matang. Setelah nasi ketannya matang, maka layar digitalnya akan berubah angkanya jadi seperti ini. Nah, kalau udah matang kayak gini, langsung aja kita aduk-aduk nasinya sampai tercampur rata dan lebih tanak. Langkah berikutnya, ambil sekitar 1 sendok makan nasi ketan, kemudian kita cekungkan seperti mangkuk sambil ditipiskan seperti ini ya. Kemudian isi dengan ayam suwir yang udah dimasak tadi secukupnya aja. Setelah itu kita rapatkan dan kita rapihkan. Kemudian kita balut dengan daun pisang yang sudah dibersihkan tadi. Selain lemper bakar yang isiannya ayam suwir, di sini juga aku mau bikin lemper bakar yang isiannya serundeng kelapa. Karena nggak semua orang suka daging ayam ya, jadi kita ganti dengan serundeng kelapa ini. Nah, untuk serundeng kelapanya sudah pernah aku upload di video sebelumnya. Silahkan kalian bisa cek link yang aku cantumkan di kolom deskripsi atau bisa cek playlist di channel aku. Setelah dibalut pakai daun pisang semua, seperti ini ya hasilnya, jadi 26 butir. Langkah berikutnya langsung aja lempernya ini kita bungkus lagi pakai daun pisang dengan cara seperti ini ya. Kita buat takir, nah lipat ke arah atas kemudian dilipat lagi ke arah dalam seperti ini. Kemudian kita kunci dengan menggunakan staples. Nah kalau misalkan nyangkut kuncinya kita gunting aja dulu ya, baru kita bisa staples. Kalau kalian gak suka menguncinya dengan menggunakan staples, silahkan bisa diganti dengan menggunakan semat.
Langkah berikutnya langsung aja lemper yang udah dibungkus pakai daun tadi kita panggang. Nah ini aku gunakan panggangan yang muter kayak gini ya. Kalau kalian nggak punya panggangan muter bisa dipanggang pakai teflon, bisa juga dipanggang pakai arang seperti sate. Nah ini untuk memanggangnya juga nggak perlu lama-lama ya, cukup sampai daunnya berubah menjadi agak kecoklatan seperti ini aja. Oke guys, ini dia hasilnya lemper bakar yang aku buat. Gimana cara membuatnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini bisa kalian lihat tadi jadi 26 potong. Dan ini rasanya enak banget. Mungkin rasa lemper yang dibakar ini aromanya lebih beda ya dibandingkan dengan lemper biasa. Untuk harga jualnya sendiri, lemper bakar ini bisa dijual antara harga 2.000 sampai dengan 3.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga beras ketan dan juga harga ayamnya. Sedangkan untuk masa ketahanannya, rata-rata lemper bakar ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan atau bisa tahan 2 hari di kulkas. Karena ini semuanya ditutup daun ya, jadi bisa dipanggang lagi pada saat akan dikonsumsi. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.